Allah, Sidratul Muntaha, Mustawa, Rafraful Akhdar. Apa itu? Tak pernah kita lihat. Ini berkisah yang bujur-bujur kada pernah orang lihat, dan dia kada pernah dia melihat. Jadi kita sama posisi, sama-sama tak pernah melihat. Maka bicara Isra Mi'raj ini bicara tentang kebersihan hati. Jadi bicara Isra Mi'raj ini bicara kebersihan hati. Hanya hati yang bersih yang sanggup menerima Isra Mi'raj ini. Karena jangankan kita nih Pak, jangankan kita, sahabat Nabi Umar bin Khattab itu mendengar desas-desus di kampung. Ujar orang Arab, orang jahiliyah, Muhammad gila. Itu Abu Umar pedangnya lepas, sambat lagi di Umar, puting pas. Umar ini pancegau jadi keluar, sambat lagi, pakai dulu di Umar. Wah, mana mungkin ke langit, dusta. Umar datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, itu bukannya maulah isu di luar, berita hoax. Pian ke langit, jar, mana mungkin dia Umar. Jar Nabi, ujurai marahnya. Aku ke langit, mbah. Umar kaget Pak. Bujuran lagi di Umar. Umar tuh sampai kadang ingat bahasa Arab lagi Umar. Terkejut Umar. Masya Allah. Kaget Umar. Sampai ketika Umar mendengar berita ini, betul ya Rasul, betul kata Nabi Muhammad. Aku ke Aqsa, ke langit, berjumpa Allah, turun. Umar berbici kepala, keluar daripada rumah Nabi Muhammad. Bujurkah ini? Makanya untung kita hidup zaman sekarang. Andai hidup tata-tai Abu Jahal hari bisa hampir sekampungan kita nih. Kan berat nih, ini berat. Ini berat. Maka goyah iman. Ini bicara, ini masalahnya mukjizat. Mukjizat ini tidak bisa disamakan dengan kebiasaan. Ini berbeda. Ini mukjizat. Mukjizat ini beda. Kalau irhas itu kan calon nabi. Calon nabi itu irhas. Contoh, Nabi Muhammad ketika berdagang ke negeri Syam. Dulu namanya Syam, sekarang pecah jadi 4 negara: Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Dulu namanya Syam. Berangkat Nabi Muhammad dagang ke Syam. Jadi Nabi Muhammad muda itu sudah berdagang lintas negara. Berdagang Nabi Muhammad ke Syam. Sampai ke Syam berdagang. Ketika Nabi berdagang, batu yang keras diinjak oleh Nabi Muhammad, lembut itu batu. Cuaca panas, Nabi Muhammad dinaungi awan. Kejadian ini langsung disaksikan oleh Maisarah. Maisarah ini lalakian ke Samarinda, lalu Siti Maisarah. Ini lalakian. Jadi kalau sudah Maisarah itu tahu Maisarah lalakian. Jadi kalau ada anak bibinya jangan lagi Maisarah, Khadijah, banyak aja lagi Maisarah. Maka bila mengenali anak itu, memberi nama anak, tanya tuan guru, tanya ustaz, ini kada pemalar sayangnya. Dekat benar ustaz 20.000 ulang habis kepok, 20.000 aja dipalarakan. Jadi ya, maka kejadian ini terhadap diri Nabi Muhammad ini namanya irhas, calon nabi. Karena waktu itu Nabi belum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim
punya bapak namanya Azar. Lahir Nabi Ibrahim disimpan dalam gua. Dalam gua yang diisap ibu jari, keluar susu dan madu. Ibu-ibu ketujuh susu atau ketujuh madu Pak? Ibu-ibu susu ke madu Pak? Madu. Betul. Kalau yang madu lawan racun, pilih mana Ibu? Pilih di madu atau pilih di racun? Ibu-ibu. Kadang-kadang juga. Kalau bapak-bapaknya lain lagi kisahnya. Bapak, kalau menggantung bapak-bapak itu, kalau dia punya anak laki-laki itu mengayomi, mengasuh anak laki-laki itu lebih susah ketimbang anak perempuan. Karena anak perempuan itu disusui cuma sampai 2 tahun. Kalau lelakian itu disusui sampai akhir hayat disusui aja. Maka ini irhas calon nabi. Kalau sudah jadi nabi baru namanya mukjizat. Dan ini pun sulit untuk diterima akal. Ini sulit. Contoh saja nih contoh. Ada kebiasaan kalau orang masuk api itu pasti terbakar. Hangit kalau bahasa kalaunya. Nabi Ibrahim dilempar ke api, selamat. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni jadilah bardan, dingin. Kalau sampai situ saja ayatnya, Nabi Ibrahim tetap mati. Lalu Allah sambung wasalaman dan keselamatan atas Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim dipanggang api selamat. Ini amalan yang diajarkan di pesantren untuk tahan dibakar api. Ya kuni bardan wa salaman alayya. Pegang latuk tangan dia. Kenapa latuk? Karena kita ini masih ragu-ragu, iman kita ini separuh-separuh. Banyak takutannya. Orang yang takut hanya kepada Allah, Allah jadikan makhluk tunduk kepadanya. Tapi orang yang takut kepada makhluk, maka Allah jadikan makhluk yang lain akan berani kepadanya. Maka virus corona itu makhluk. Siti corona itu makhluk saja. Dan setiap virus itu ada syaitan di dalamnya, ada jin di dalamnya. Jin, syaitan itu hanya akan masuk kepada orang-orang yang lamah duluan. Maksudnya imannya kurang. Jadi kalau betul kata Bapak Kepala Kementerian Agama tadi, kalau kita istighfar kepada Allah, betul-betul yakin beriman kepada Allah, insya Allah selamat daripada penyakit corona ini. Makanya orang sekarang banyak pakai masker, khawatir flu. Karena bila ada flu menjangkit corona ini. Maka pesan dulu sebuting aja, jangan wahid di muka orang. Itu tampar orang. Karena corona atau pada corona tetap wajah orang besar. Maka Nabi Musa mukjizat. Mukjizat Nabi Musa apa salah satunya di dalam Quran? Mukjizat Nabi Musa ini kan tongkat. Ketika orang-orang waktu itu tidak percaya dengan Nabi Musa, hai Musa, kalau kau betul Nabi utusan Allah, coba keluarkan air dari batu ini. Nabi Musa bingung, air keluar batu bagaimana ceritanya ini? Dan airnya tidak boleh cuma satu, harus 12 mata air keluarnya. Nabi Musa bingung lagi, 12 satu jam belum tentu keluar, 12. Apa kata Allah? Faqulna idrib bi'asakal hajar. Kami perintahkan kepada Musa, pukulkan tongkatmu itu kepada batu. Fanfajarat min husnata asyrata 'aina, maka keluarlah 12 mata air.
Ini mukjizat Nabi Musa, itu mukjizat namanya. Nabi Isa, mukjizatnya apa? Isa al-Masih. Al-Masih itu asal kata bahasa Arab masaha. Masaha itu mengusap. Apa yang diusap oleh Nabi Isa sembuh. Ada orang stroke, diusap sembuh. Ada yang sakit gigi, diusap sembuh. Ada yang berpanau. Diusap. Bapak Nabi itu diusap malah hanya panau juga. Pokoknya kalau ada Nabi Isa, dokter kada payung. Apalagi dokter di wadah kita ini belum ada obatnya, baru tulisannya 100.000. Betul, betul, betul. Baru tulisannya 100.000. Itu di wadah kami di Kaluar. Sama aja. Tahu di Samarinda. Sama aja. Sama. Baru tulisannya 100.000, belum resepnya. Kita bawa ini tulisan dokter, bawa ke apotek, nggak 100.000. Terpaksa kita nawar separuh aja lah, potonglah separuh. Maka guru-guru honorer jangan sampai garing. Kesian guru-guru kita nih, ngajar tiap hari, garingnya ini kalau ke obat, ke apotek, ke dokter, habis gajinya itu belum cukup lagi. Maka perlu perhatian daripada para pejabat-pejabat kita bagaimana meningkatkan gaji guru-guru kita ini. Jadi sertifikasi UKIN itu sebetulnya belum cukup menggaji guru-guru agama ini. Ini guru-guru agama ini yang mau masuk surga di guru-guru agama ini. Jadi kalau dihitung dengan sertifikasi token itu masih belum cukup. Jasa yang Bapak Ibu berikan kepada anak-anak didik itu tidak senilai dengan token dan sertifikasi itu. Mudah-mudahan balasan dari Allah surga. Ayo, itu mukjizat. Mukjizat nih. Nabi Muhammad mukjizatnya salah satunya Isra Mi'raj. Dan ini sulit belum menceramakan. Karena semuanya tak pernah saya lihat. Kalau wali itu karomah, itu beda lagi. Wali itu karomah, karomah. Ilbaga wal karomah. Syekh Abdul Qadir Waliullah bisyafa'ah Nabi Muhammad biidznillah waridallah. Ni zaman sudah akhir, jaga iman. Apa lagi? Jangan tergelincir, banyak ibadah, banyak berzikir. Apa lagi? Kenapa nih ibunya? Lu kenapa nih sih buatnya apanya? Bu, kalau wali itu karomat. Karomat itu, contoh. Kenal guru sakumpul lah. Nah, tahu lah. Suatu kamu lah. Pokoknya kenal ya. Coba lihat dari Samarinda ini berapa bis berangkat ke Martapura. Ujur katakan sampai feri penuh. Betul? Siapa yang menggerakkan hati orang berangkat haulan ke Martapura? Bapak ibu kada usah haulan jauh ke Martapura. Orang haulan di samping rumah kuler turun. Padahal kipas angin ada. Betul. Rumahnya luas, makanannya ada, tapi hati tidak terpanggil. Samping rumah paling 3 langkah sampai kada berangkat ikut haulan. Tapi ke Martapura yang jauh, ratusan kilometer yang ditempuh, duit berapa yang dikeluarkan, mau sampai di situ kada tahu tempat guring di mana. Kita guringnya di mana? Di mana pada kawan? Jangan kawan, kada tahu pokoknya sampai situ di mana kabel lepak lagi. Hakun lagi kita jelapak. Mau siapa yang menggerakkan? Siapa?
ngomong sama saya, Ustaz, ada apa? Alhamdulillah, ulun banyak berisi rumah. Salah satunya, katanya nih, di dekat sekumpul Martapura. Bilanya haulan itu berkat abah guru, alhamdulillah rumah ulun disiwa orang 2 juta semalaman. Dapat berkah ujar sidin. Ulun tak korehing aja. Ulun dengan Ustaz Norman bulik kami waktu haulan itu di Mekah. Jadi pas pulang umrah itu malam minggu kan haulan sudah tuh. Malam minggu haulan, jadi langsung haulan, minggunya bulik, malam Seninnya ada 4 lagi. Karena ulun masyarakat di kampung telepon. Bila bulik Ustaz, warung yang di tempat kita warung, karena warung gratis di masjid saya kan tuh masjid. Maka bulik ulun hari Minggu pagi sekitar jam 10 pagi bulik dari Martapura Banjarmasin jalan Banjar. Di daerah Rantau atau Binuang ada rumah orang rumahnya buruk. Halamannya kotor, depannya ada sepeda tabalik. Di depan sepeda tabalik ada kardusnya ada tulisan tambal ban gratis untuk jamaah haul abah guru sekumpul. Tambal ban gratis, isi rumah banyak bayar mualnya dulu. Ayo. Jadi bingung kalau orang miskin sanggup sedekah, yang sugih ini masa kan sanggup sedekah? Jadi umat sih berkah berusaha kumpul rumah 2 juta si orang. Ungah bangga kada supan lawan yang miskin, kerjaannya cuma tambal ban dan cuma itu penghasilannya. Dia hilangkan penghasilannya hari itu untuk menjamu jamaah haul abah guru sekumpul. Andai beliau buka bayar sekalipun dibayar orang. Andai buka tambal waktu itu pasti ramai karena banyak yang beres. Tapi hari ramai itu penghasilan mestinya banyak, sanggup disumbangkannya. Siapa yang menggerakkan? Bahkan di pinggir jalan ada tulisan pulsa gratis. Cuma 5.000 nih Pak. Apa banyakannya? 5.000 itu 5.000 itu pulsa. Siapa yang menggerakkan? Ini hebatnya. Ini karomah. Waktu hidup beliau, karomahnya juga mantap. Waktu hidup ada Habib datang ke rumah beliau. Dan Habib ini merahasiakan jati diri sebagai seorang Habib. Mentes ini guru sekumpulnya wali atau bukan? Dites. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata abah guru. Masuk Habib, masuk. Nah, di Habib tahu aku. Bener tahunya. Terkajut Habib, duduklah Habib. Kata guru, Habib, mohon maaf, ada latihan batu kerikil. Kadang ulun ambil keluar, Habib mengambil batu keluar. Dan Habib yang kenal kayak yang halus ke guru batunya. Terserah besar atau kecil, terserah sampean. Diambil Habib kerikil itu, digulung ke tangan guru, dikasihkan ke tangan guru, dipegang oleh guru sekumpul kerikil kecil itu lalu diguliming sini. Guliming tahu Pak? Hah? Tahu. Apa? Ibu diguliming tahu lah? Takon. Bener. Kalau bapak tahu memang guliming tahu lah? Ibu diguliming tahu. Nah, diguliming oleh guru sekumpul. Selesai beberapa detik Sirin mengguliming. Apa tadi bahasanya Pak? Kual. Nah, diguliming Sirin, dikasihkan ini kerikil kepada Habib tadi. Setelah dilihat oleh Habib, kerikil berubah jadi intan. Ini karomah. Ujar Habib, kalau tahu seperti ini, ulun beli yang benar dari kerikil. Ini karomah. Ada lagi namanya ma'unah. Ma'unah ini untuk kita ini lah. Wali kada, Nabi makinnya jauh. Nah, Nabi bukan, wali bukan. Suatu hari di kampung kebakaran, seluruhnya kebakaran, cuma rumah sampean yang tidak kena. Itu mungkin ma'unah.
berangkat wisata pakai bis, seluruh guru-guru KKI berangkat, jatuh bis, mati semuanya, pian dia yang hidup itu bangunan. Tapi kalau hidup semuanya, pian dia yang mati itu naas. Itu jadi ini diperhatikan. Ada kegampangan. Jadi lihat-lihat, jangan sampai salah posisi. Ada orang sembahyang tidak, puasa tidak, bayar zakat tidak, warung jablay tiap malam, bahkan hafal diskotik sesamarinda. Tapi bila ada orang sakit, dijapainya sembuh, itu lain wali, itu wala. Ini perhatian, jangan tertipu. Istidraj. Allah anjurkan, makin kau lupa kepadaku, berikan terus, makin hebat, makin lupa. Maka jangan tertipu. Jangan hanya gara-gara orang bisa menyembuhkan lalu jadi wali, gara-gara orang bisa menyelam di banyu, kada timbul lagi, diangkat sampai mati. Itu lama sekarang. Maka perhatian, jangan tertipu. Nah, Isra Mi'raj ini mukjizat Nabi Muhammad terbesar setelah Al-Quranul Karim. Kalau mukjizat para nabi dan rasul yang lain, selesai wafat nabinya, selesai pula mukjizatnya. Kalau Nabi Muhammad ini mantap, wafat nabinya, mukjizatnya masih kita rasakan. Ujur katakan? Ujur katakan? Betul nggak? Betul. Quran itu mukjizat. Wafat Nabi Muhammad masih bisa kita rasakan. 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 77.439 kata, 313.015 huruf Quran. Suah kalau sampai hitung, kan kada percaya hitung seorang. Kalau guru bahari ngajar Quran berapa ayat, jar muridnya kada tahu, maka jar gurunya 6.666. Nah, itu supaya murid gampang menghafal. Kalau karena banyak pendapat, ada yang 6.215, 6.613, 6.615, 6.604. Yang paling jujur yang mana Ustaz? Saya tidak membenarkan yang mana. Tapi kalau kita buka Al-Quran keluaran Arab Saudi, cetakan itu paling belakang tertulis Al-Quran ini berisi 6.236 ayat. Dan ini mukjizat semuanya. Isra Mi'raj ini mukjizat juga, dan sampai sekarang kita rasakan. Bujur katakan, jangan peluk aja. Ya, maka kata Imam An-Nawawi, kalau orang tidak percaya dengan Isra Mi'raj, itu orang kafir. Kenapa Imam? Pertama, dia tidak percaya ayat Al-Quran. Yang kedua, dia menafikan dengan perintah sholat. Karena perintah sholat terangkai dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjadilah Isra Mi'raj proses ini. Nih, batu Nabi Muhammad dulu berbaring di samping, di dalam hijir Ismail. Hijir. Kalau batu bahasa Arabnya Hajar. Hajar. Pian ketujuh hajar aswad kan ketujuh hajar jahanam lagi. Setiap ulun ke Mekah itu paling bukan di Mekah, di Madinah. Itu di Madinah paling banyak. Ulun nih setiap umrah pasti buat pedagang di Madinah tuh satu di mana-mana. Hajar jahanam, hajar jahanam, hajar jahanam. Obat. Mual lumayan. Obat. Nah kayak kita lama syahwat lah. Sarik lagi. Ustaz, nah, ini sudah ada mobil ini lagi keluar. Ustaz, sini. Ngapa? Mereka di kantor. Ada jana, pasti. Muyak. Ada paham dia muyak. Ada yang namanya muyak. Hijir batu tuh apa tadi syaratnya? Hajar. Batu yang ditumpuk-tumpuk namanya hijir. Jadi bangunan namanya hujrah.
batu hijir, hajar, ditumpuk-tumpuk dia disusun menjadi hijir. Ketika menjadi bangunan dia menjadi hujrah. Ini dulu harus menjelaskan itu yang alim sudah menjelaskan lagi. Orang pintar semuanya. Nah, Bapak Ibu, ini ulun ringkas. Kenapa Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan Allah? Ini Nabi penutup akhir. Setelah ini tidak ada lagi Nabi setelah. Walaupun tes, walaupun banyak yang mengaku Nabi, itu pastikan semuanya palsu. India itu orangnya di India 1,2 miliar. Masyarakat India 1,2 miliar. Yang mengaku jadi Nabi satu, namanya Mirza Ghulam Ahmad. India masyarakatnya 1,2 miliar, yang mengaku Nabi satu, Mirza Ghulam Ahmad ini. Indonesia umatnya 266 juta, yang mengaku Nabi Batuyuk. Ini pasar laku. Yang anehnya itu kalau ada Nabi palsu, ada dia 4. Ulun heran benar. Baru sedikit ada Nabi, pengikutnya ada. Ulun bingung ini. India tuh 1 miliar lebih, yang sanggup mengaku Nabi cuma satu, Mirza Ghulam Ahmad. Indonesia ini kada sampai setengahnya India, cuma 260 sekian yang jadi Nabi Batuyuk. Di Jawa ada Nabi, di Bogor ada Nabi, Jakarta ada Lia Eden, Kalimantan Selatan di Barabai, Bungolnya ada Nabi orang Barabai. Wa inna ilaihi raji'un. Apa yo aja nabinya? Hah? Ayo. Lalu karena Nabi ini penutup para nabi, jumlah nabi ini kan ada 124.000 nabi, 313 rasul dalam Aqidatul Awam. Itu yang kita kenal itu kan 25 nabi dan rasul. Dari Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nabi penutup, setiap penutup bebannya berat. Makanya ujian akhir sekolah itu letaknya di kelas akhir. UAS, ujian akhir sekolah, itu letaknya di terakhir. Belum pernah kita dengar ujian akhir itu di kelas 1. Maka anak-anak itu stres ketika tingkat akhir dia stres. Kenapa? Ini penutup husnul khatimah atau su'ul khatimah, beban berat. Berarti ini penutup Nabi, ini berat. Orang-orang kafir Quraisy itu, ya Allah, kalau yang ditutup itu sudah habis, sudah gampang. Yang ditutup Nabi Muhammad ini ada 2 kaum lagi yang tersisa, umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa. Mereka tak terima ditutup-tutup. Yahudi dan Nasrani tak rela mereka ditutup. Sopo sampai ini tutup-tutup. Orang iso marah mereka. Sampai ini sopo ngerti sejarah apa orang? Itu sampai bahasa Jawa bener itu bang main sudah. Ngerti apa orang sampai ini? Jangan sembarangan nutup-nutup, jangan sembarangan ngaku-ngaku Nabi. Tahu sejarah nggak? Kenal nggak Nabi Adam? Kenal nggak Ibrahim? Kenal nggak Musa? Pernah kenal dengan Isa? Jangan sembarangan. Masih muda ngaku Nabi, sopo sampai. Berat beban Nabi Muhammad. Karena berat ini Allah buatkan rangkuman, resum. Perjalanan singkat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Isra itu diceritakan dalam surah Al-Isra, Mi'raj Allah ceritakan dalam surah An-Najm ayat 1 sampai 18. Ini gambaran ringkasan ya Muhammad, kalau kata Allah begitulah. Kalau kau nanti ditanya, ini ringkasan ceritanya, kau bisa ceritakan bagaimana sejarah nabi-nabi yang telah lewat. Lewat Isra wal Mi'raj, Allah gambarkan bagaimana itu semua terjadi. Ringkas, dirangkum. Makanya
bapak-bapak dan ibu-ibu kalau jadi guru kan bisa-bisa meringkaskan pelajaran untuk murid. Murid itu ada yang bisa meringkas, ada yang tadi bisa meringkas. Maka dari ibu-ibu kita lah minggu kainan ujian. Nah mana tuh? Yang murid kan begitu, mulai halaman 1 sampai halaman 90 di gurunya. Itu belum yakin muridnya akan belajar lagi sudah. Jangan kemana mati aku sudah. Ya kan? Mati muridnya tuh. Maka tidak perlu dibaca dari 1 sampai 90, cukup ringkasan penting-pentingnya saja. Nah, nih. Kalau kau hafal ini, kau lulus lah. Maka dengan peristiwa Isra Mi'raj yang singkat, lailan, tidak sampai sepertiga malam dalam tafsir Khazin, tak sampai sepertiga malam. Allah gambarkan bagaimana sejarah-sejarah Nabi yang telah lewat. Allah singgahkan Nabi Muhammad di Madian. Allah singgahkan Nabi Muhammad di Bukit Tursina. Ketika Nabi Musa ingin berjumpa dengan Allah, ini tempat apa wahai Jibril? Ini kata Jibril tempat Nabi Musa ingin berjumpa dengan Allah, namanya Bukit Tursina. Ketika Allah ingin menampakkan, baru belum Allahnya muncul, Nabi Musa sudah pingsan. Pingsan. Ketika bangun Nabi Musa daripada pingsannya, keluar di mulut Nabi Musa, Subhanak, Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Maka Isra Mi'raj ini pun dimulai dengan kalimat Subhanallah. Ketika malaikat Allah tantang, sebutkan nama-nama yang ada di surga. Itu dalam juz 1. Apa jawaban malaikat? Malaikat, coba kau sebutkan. Malaikat hanya mengatakan Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'hum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu, kata malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat tak sanggup, tak punya ilmu. Malaikat menyerah. Kata-kata malaikat subhanaka. Kalimat tasbih ini berbeda dengan Masya Allah. Masya Allah itu kalau melihat sesuatu yang indah, takjub itu takjub. Melihat begini orang luasnya. Masya Allah. Masya Allah. Melihat anak kita cerdas, Masya Allah, dengan harapan tambah lagi ya Allah. Jadi kalau anak bungol jangan Masya Allah, tambah lagi bungol ya Allah. Jadi maka Allah tampakkan ini semuanya nih. Kau mampir di sini, kau bagaimana Nabi Isa lahir, kau mampir lagi di Baitul Lahir. Kau mampir lihat di sini tempat Nabi Isa dilahirkan. Kau mampir lagi ke surga. Kau lihat bagaimana neraka. Kau berjumpa dengan Nabi Adam. Ngobrol Nabi Muhammad dengan Nabi Adam. Wahai kakek, bagaimana peristiwamu ketika dikeluarkan dari surga? Nabi Adam menceritakan, wahai Rasulullah SAW, wahai Muhammad, aku diturunkan Allah daripada surga. Baru bulan madu dengan Siti Hawa Allah keluarkan. Bagaimana sakitnya hati baru nikah dipisahkan. Di sini sakitnya di sini. Baru bulan madu Allah pisahkan, sakitnya di sini. Nabi Adam mesra-mesranya dengan Siti Hawa Allah turunkan ke surga, ke dunia. Apa yang dibaca? Istighfar, kata Bapak. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. 200 tahun Nabi Adam tak berani melihat ke atas, hayaan minallah, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gara-gara makan buah hudi, Nabi Adam tak berani melihat ke atas, malu kepada Allah gara-gara sebiji hudi. Gara-gara sebiji hudi, Nabi Adam malu. Gara-gara sebiji hudi, Nabi Adam malu. Kita ini berapa biji di watak kawan kita cuma. Belum lagi yang waktu pelatihan sekamar lawan bodol kawan dipakai dan kepada sampo kawan dipakai. Itu bagaimana kita menghadapi Allah?
Maka kata Nabi Adam, diturunkan aku terpisah dengan Siti Hawa. Dalam riwayat Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Si Nabi Adam teriak, Hawa, Hawa, Hawa. Sakit hati memendam kerinduan, rindu. Maka penyakit yang paling sakit itu adalah menahan rindu. Karena itu rindu itu berat. Perasaan dulu pengen hilang 19. Rindu itu berat. Maka kata Nabi Adam, ketika Siti Hawa ingin turun dari Jabal Rahmah, di kota Mekah, Jabal Rahmah, turun Siti Hawa, kata Nabi Adam, Hawa, tidak usah turun, biar aku yang ke sana, aku rindu kepadamu, I miss you. Kata Siti Hawa, I miss you too, aku pun rindu kepadamu. Bukan hanya kamu yang mau ketemu, aku pun mau, aku turun. Kata Nabi Adam, jangan, kau di atas saja, biar contoh bagi anak cucu keturunan kita. Yang kejar perempuan itu laki-laki, janganlah perempuan yang turun harga dirinya. Ketemu, diceritakan nih Nabi Muhammad ketemunya di sini. Tahu Nabi Muhammad jelas bertemu orangnya. Ketemu lagi dengan Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, dulu ini Hijir Ismail, ini Ismail, itu namanya Hajar, Hijir, Hujrah. Hijir tempat batu-batu yang disusun, yang nyusunnya Ismail, maka diberi nama Hijir Ismail, dan itu bagian daripada Ka'bah. Diceritakan proses nabi-nabi terdahulu secara cepat dan ringkas. Nabi Muhammad penutup sebagai nabi, ketika ditanya persoalan apapun dengan gampang menjawab kepada umat-umat jahiliyah pada waktu dahulu. Inilah kira-kira sekilas dan sekelumit peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah khilaf mohon dimaafkan, minta halal minta ridha. Besok pagi ulun sudah pulang dari kota Samarinda. Jadi siang ini sekali, malam ini ada sekali, besok sudah meninggalkan Samarinda karena malam besok itu ada di Grogol, Majelis Ta'lim. Ya, berobat 3 kali, baru ke Batu Kajang, baru mulai menemui istri tercinta. Ini mau ya terus lawasnya yang ke situ. Jangan kawin sama Samarinda. Dulu kalau aku mah kan hendak kawin tahun bibiniannya ke sorong tulai ke saya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.